Yesus mengasihiku, Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Udah jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan gosok gigi. Aduh. Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan.
apa kabar nih adik-adik? Pasti baik, Lause. Betul, pasti sehat-sehat ya semuanya Iya, ya. betul. Nah, kita hari ini ketemu lagi sama Lause. Lause Sam dan Lause Evelyn. Nah, kita mau apa nih Lause? Mau memuji Tuhan. Betul, kita mau ucapin dulu selamat pagi Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri. Yo. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Lause, Ya, sebentar lagi kita mau merayakan Natal Lause. betul sekali Lause. Iya. Nah, kita juga mau persiapkan hati kita nih ya. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya Lause ya. Yuk, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Karena kami boleh beribadah. Tuhan, sebentar kami mau memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Iya. Nah, adik-adik, kalau kita di hari Natal biasanya ngapain aja nih Lause? Biasanya kita suka berkumpul ya Lause ya. Betul, Ah. berkumpul bersama teman-teman, keluarga ya. Di Betul. Alkitab juga ada yang berkumpul loh Lause. Ngapain mereka berkumpul Lause? Mereka mau melihat sang bayi yang Istimewa. Dan- Yang sudah lahir ya iya, Lause ya. betul. Ah. Nah, mereka sangat bersuka cita. Nah, kita juga mau bersuka cita nih Oke. menyambut Tuhan Yesus yang lahir ke dunia ini. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Lause, tadi ada kata-kata Bethlehem. Bethlehem itu apa Lause? Bethlehem itu tempat sang bayi istimewa ini lahir, Lause. Oh, nama kota ya Lause ya? Iya, betul. Oh, jadi semuanya ke Bethlehem ya Lause ya? Iya, Dan dan mau untuk- lihat Betul. bayi yang istimewa itu lahir. Dan mereka ternyata menyembah loh Betul, dan Lause. memuji. Ya, memuji Tuhan karena telah lahir sang juru selamat. Kita nyanyi sekali lagi ya, Lause ya. Oke. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Iya, ternyata mereka memuji dan mereka bersuka cita
Nah, kita juga mau memuji Tuhan Memuji nih. Tuhan. Iya. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Kita nyanyikan Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down. Everybody praise the Lord. Rasa kalau puji Tuhan itu pas lagi mataharinya lagi terang atau langitnya lagi gelap, Lause? Kapan ya Lause ya? Nah, kalau puji Tuhan itu pada saat kapanpun. Betul, Iya, kalau- setiap saat. Iya, mataharinya lagi di atas. Ya, atau mataharinya sudah terbenam. Iya, kita harus selalu memuji Tuhan. Yuk, sekali lagi ya. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down. Everybody praise the Lord. Wah, senang sekali kita bisa memuji Tuhan. Ya. Iya. Nah, sekarang saatnya kita Persembahan. betul. Nah, adik-adik boleh siapkan celengannya. Betul. Atau bisa apa, tapi Lause? bisa minta tolong papi mami untuk transfer atau scan QR code-nya. Iya, barcode-nya ada di sini ya adik-adik ya. Nah, tinggal di scan aja minta tolong sama papi dan mami. Yuk, Nah, sambil kita kita mau persembahan. persembahan, kita menyanyikan Aku Bawa, Aku Berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. aku bawa. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Iya. Kita mau doa persembahan ya adik-adik. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan untuk Papa dan Mama. Kami sudah memberikan persembahan. Tolong Tuhan yang pakai untuk pekerjaan, kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sebentar lagi mau mendengar firman Tuhan ya. Nah, kita sekarang nyanyinya yang ini loh, yang ada kandang-kandangnya. Karena kan hari Natal. Iya, ya. Nah, yang Oke. ada di kandang siapa Lause? Nah, siapa ya Lause ya? Ada bayi yang istimewa. Sudah Ya, lahir. yang sudah lahir sebagai juru selamat kita. Mari dengar saya cerita satu cerita yang indah, yang memberikan sukacita pada malam yang gelap. Dalam kandangnya binatang
udah siap dengar cerita hari ini? Apakah kalian pernah lihat bayi yang baru lahir? Lucu ya? Gimana caranya papa mamanya kasih tahu ke orang-orang bahwa bayinya sudah lahir? Ada yang bikin pesta. Ada juga yang bikin kartu, kasih foto bayinya. Terus ada juga yang kirim-kirim bingkisan, kasih tahu ke orang-orang bahwa bayinya sudah lahir. Nah, kalau yang lahir bayi yang amat istimewa, kira-kira gimana ya cara kasih tahu ke orang-orang? Kita mau dengar ceritanya hari ini. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami mau dengar cerita tentang bayi istimewa. Tuhan, tolong kami dengarkan cerita dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, bayi yang amat istimewa ini dikirim oleh Allah. Bayi ini adalah anak Allah. Nama ibunya adalah Maria. Ada yang tahu siapa namanya? Betul, namanya Yesus. Yesus adalah anak Allah, bayi yang dikirim Allah sebagai hadiah untuk semua orang. Di malam waktu Yesus lahir, ada gembala-gembala yang menjaga ternak di padang waktu malam. Tiba-tiba malam yang gelap itu jadi terang benderang. Ada malaikat Tuhan yang muncul di dekat mereka. Mereka sangat ketakutan. Tapi malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, aku membawa kabar baik untuk semua orang." Wah, apa kabar baiknya? Ada seorang bayi istimewa yang hari ini lahir di Bethlehem. Bayi ini adalah anak Allah, juru selamat yang sudah ditunggu-tunggu kelahirannya. Malaikat itu kemudian berkata, "Gimana caranya cari bayi itu? Kamu akan menemukan seorang bayi yang dibungkus dengan kain dan dibaringkan di dalam palungan, tempat makanan ternak." Tiba-tiba setelah itu ada banyak malaikat yang lain bersama-sama memuji Tuhan, menyanyi, "Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai di bumi." Setelah malaikat-malaikat itu kembali ke surga, para gembala itu berkata, "Ayo kita pergi ke Bethlehem." Pergi ke Bethlehem. Alkitab berkata mereka pergi cepat-cepat untuk menemukan bayi istimewa itu. Akhirnya mereka bertemu dengan Maria, Yusuf, dan bayi Yesus yang dibungkus dengan kain dan dibaringkan dalam palungan. Tepat seperti yang dikatakan malaikat. Wah, para gembala ini sangat senang. Mereka bercerita pada orang-orang tentang apa yang mereka dengar dari malaikat itu. Semua orang yang mendengarnya terheran-heran. Maria menyimpan semuanya itu seperti harta rahasia di dalam hatinya. Para gembala ini kemudian kembali ke padang. Mereka kembali ke padang menjaga ternak. Mereka memuji Tuhan. Mereka bersyukur untuk bayi istimewa yang dikirim Allah sebagai hadiah untuk semua orang. Indah sekali ya kisahnya. Sekarang lo semua tanya-tanya. Siapa ya Yesus itu? Siapa ya?
Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan Allah. Ya, Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan Allah. Sekarang pertanyaan kedua. Apa kabar baik yang disampaikan malaikat untuk para gembala? Juru selamat yaitu Yesus telah lahir di Bethlehem. Betul, juru selamat yaitu Yesus sudah lahir di Bethlehem. Terus apa yang dilakukan para gembala? Mereka cepat-cepat pergi melihat bayi Yesus. Lalu mereka menceritakannya kepada orang-orang lain dan memuji Tuhan. Mereka cepat-cepat pergi untuk melihat bayi Yesus, memuji Tuhan dan menceritakannya pada orang-orang lain tentang apa yang mereka dengar dari malaikat. Sekarang Tuhan mau kita lakukan apa ya? Wah, ada gambar telinga, mata, mulut. Apa itu? Tuhan mau kita dengar kabar baik tentang kelahiran Yesus. Lihat, Allah sudah menepati janjinya. Ceritakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang dapat menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Yuk kita ulang. Allah mau kita lakukan apa? Dengar kabar baik tentang kelahiran Yesus. Lihat, Allah sudah menepati janjinya mengirim juru selamat. Ceritakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang dapat menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Ayo kita ikut para gembala memuji Tuhan dan bersyukur karena Allah sudah mengirimkan bayi istimewa Yesus untuk menyelamatkan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah berikan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan semua orang. Hari ini kami sudah dengar kabar baik tentang kelahiran Yesus. Kami juga sudah melihat bahwa Allah menepati janji mengirim juru selamat. Dan Tuhan tolong kami untuk ceritakan pada semua orang bahwa Engkau adalah anak Allah yang dapat menyelamatkan semua orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk sekarang kita hafalkan ayat hafalannya ya. 1 Yohanes 4 ayat 9b. Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ulang ya. 1 Yohanes 4 ayat 9b. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dah, sekarang kita mau sama-sama ucapkan truth statement. 1, 2, 3. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Sekali lagi ya. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Oke, bye-bye. Sampai jumpa minggu depan.
Selamat Natal. Tuhan berkati kita semua. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya apa nih Lause nih? Tadi ada malaikat yang datang kepada gembala. Dan mereka terkejut. Dan ternyata malaikat mengabarkan kabar sukacita. Kabar sukacita. Kabar sukacitanya apa Lause? Kabar bahwa Yesus Telah lahir. malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta gemar, Yesus Juru Selamat datang di Betlehem, Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar berita gembala, Yesus Juru Selamat datang di Betlehem, Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Adik-adik, sekarang kita akan terima doa berkat. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita menerima doa berkat. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di sorga terus menyertai sepanjang hidup anak-anak. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai juga anak-anak semua. Kiranya pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai sepanjang hidup anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Kita siapkan bahan-bahannya ya. Kita perlu kertas lipat, stik es krim, pensil, penggaris, gunting, dan lem. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita ambil kertas berbentuk persegi panjang. Warnanya sesuai keinginan kalian ya. Siapkan kertas berbentuk persegi panjang dan taruh posisinya memanjang ke bawah. Kemudian kita lipat menjadi dua bagian yang rapi ya. Kemudian kita lipat lagi dua bagian. Kemudian kita buka. Ujung ini kita lipat ke bagian tengah garis yang sudah dibentuk. Lakukan hal yang sama untuk ujung ini, lipat lagi ke tengah. Kemudian bagian bawah sini kita lipat ke atas. Kita buka. Kemudian ini kita lipat dalam. Seperti ini ya. Buka. Yang ini lakukan hal yang sama. Kita buka. Kita lipat. Nah, hasilnya seperti ini ya.
Kemudian ujung ini kita lipat ke bagian tengah. Ujung satu lagi kita lipat juga. Kita balik, lakukan lagi hal yang sama. Lipat lagi. Hasilnya seperti ini ya. Setelah itu kita lipat ke tengah. Lipat lagi. Balik. Kita lipat ke garis ini. Kita lipat lagi ke atas. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita buka. Apa ya hasilnya? Ternyata hasilnya adalah kotak. Nah, adik-adik tinggal membetulkan bentuknya dengan melipat bagian bawahnya. Bagian sini bisa kita beri lem. Ambil 2 stik es krim. Bila di rumahmu tidak ada stik es krim, bisa dibuat dari kertas yang dilipat berkali-kali. Kemudian kita potong stik es krim menjadi 2 bagian. Jadi ada 4 ya. Kemudian tempelkan 1 stik es krim pada setiap sudut kotak yang sudah kita lipat. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita simpan dulu ya kotak ini. Nah, sekarang kita ambil kertas berwarna putih. Buat lingkaran. Bila kalian ingin menambah variasi, bisa membuat bentuk bulatan-bulatan di sekeliling lingkaran. Kemudian kita gunting. Hasilnya adalah ini. Pola ini kita buat sebanyak 2 ya. Nah, sekarang kita ambil kertas berwarna hitam. Buat pola muka dan 2 telinga. Seperti ini. Lalu beri 2 mata dan hasilnya seperti ini. Sekarang kita ambil 1 lingkaran. Tempelkan muka yang sudah kita buat di atas lingkaran. Kemudian lingkaran tersebut kita tempelkan pada salah satu kotak yang sudah kita bentuk. Nah, di belakangnya kita tempelkan lagi 1 lingkaran yang tanpa muka. Dan hasilnya adalah domba. Sekarang kita bisa menghias pola domba ini dengan menggunakan kapas berbentuk bulat. Kalau di rumah adik-adik tidak ada kapas berbentuk bulat, bisa dibuat dari kapas biasa yang dibentuk bulatan-bulatan. Lalu tempelkan kapas bulat tersebut di sekeliling muka domba dan juga tempelkan kapas tersebut di sekeliling kotak. Hasilnya seperti ini. Kalian bisa menaruh permen kesukaan kalian pada kotak domba yang sudah dibuat. Selamat mencoba. Lukas 2 ayat 8-9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Wah, langsung iya Lausa, kita mau selesai nih ibadahnya. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Tapi sebelum kita berpisah nih Lausa, kita mau nyanyi dulu. Iya, nyanyinya goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. Sampai jumpa kepadamu semua. Sampai jumpa, Allah besertamu. Jajan, jajan,
It's just not a story. It's more than that. It's the biggest story you can never ever imagine. The greatest love. The Lord lift his countenance upon